Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita berjumpa kembali setiap hari Kamis jam 4 sore dan hari Senin jam 4 sore. Sudah barang tentu sebelum kita berbicara ke sana kemari, kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pemurah, Pengasih lagi penyayang, bahwa kita semua masih dikaruniai kebahagiaan, kemerdekaan, kedamaian, dan kesejahteraan kepada seluruh ciptaannya, termasuk yang panas, yang dingin, yang jauh, yang dekat, yang keras, yang lembut, dan terutama adalah manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah itu sendiri. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sengaja hari ini kami akan membuat bingung para penonton. Kenapa bingung? Karena judulnya sangat unik, yaitu mengenal dunia gaib. Dan terima kasih rekan-rekan, para bapak-bapak, ibu-ibu yang jual degan hijau, yang menjual laki, yang menjual karya-karya unik di Comboran. Salam saya dan rekan-rekan untuk Anda semua penggemar setia. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebelum kita bicara ke sana kemari, akan memperkenalkan diri di hadapan Anda semuanya. Meskipun ini ada orang baru yang sebenarnya adalah budayawan yang sudah lawas juga. Saya mulai dari sebelah kiri kami persilakan. Ya, terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Romo Jati sudah memberikan waktu yang luar biasa untuk memberikan masukan-masukan, terutama tadi yang disampaikan tentang angle atau judulnya yang sangat unik, dan juga kita harus paham apa sih yang namanya gaib itu. Dan selama ini masyarakat terutama di daerah-daerah dibilang gaib itu seolah-olah kayak semacam negative thinking lah. Padahal kita harus tahu kepribadian dengan kehidupan di dunia gaib itu sebenarnya nyata. Gitu. Yang kedua, yang sama orang baru tapi sebenarnya budayawan lawas, saking aja agak pemalu, nggak gelem pamer. Monggo kami silakan. Siap, matur nuwun Romo. Kenalkan, nama saya Mahesa dari Pesanggeran Cakra Manggilingan, terletak di Desa Bunut Wetan di daerah Pakis. Jadi nama saya Mahesa, istri saya namanya Safitri Ekawati, dan kami mempunyai pesanggrahan yang mana pesanggrahan kami tujukan untuk mengenal bagaimana jati diri dengan kegaiban itu tadi. Jadi kalau menurut kami adalah gaib itu kita sebut gaib karena belum terrealisasi gitu. Kalau sudah terrealisasi maka tidak akan gaib lagi. Seperti itu nggih, matur nuwun matur nuwun pemirsa Dhamma TV. Nggih, para penonton, CJ Bapak, CJ Ibu. Lah kok podo argumennya itu sama, karena apa? Perasaan. Berkali-kali manusia itu ada 3 komponen. Angen-angen, pikiran, perasaan. Nah, dengan perasaan itulah sudah tidak ada kamu, tidak ada saya, tidak ada mereka. Yang ada adalah kita. Nah, begitu para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Dan khusus para penonton di Jakarta, khususnya Mas Bramuda, tadi saya kirim foto studio ini. Padahal Dhamma TV itu sudah diakui oleh Kominfo, satu TV daerah yang siarannya menasional dan tidak mengenal akan friksi perbenturan politik. Praktis yang ada adalah budaya dan spiritual. Tapi dengan saya pamerkan foto-foto dari studio yang sederhana, maksud saya, Mbok ya berpikir bagaimana TV yang sudah dicintai oleh masyarakat Asia dan nasional ini bisa berkembang. Tolong sekali tempo perkuat. Terima kasih. Salam Mas Bramuda. Mas Bramuda itu Mas bersama-sama dengan saya mengkoordinir raja-raja seluruh Nusantara. Apel pertama 2008 di Trowulan, bintang tamunya dari Brunei dan juga dari Thailand, mengirim saudaranya untuk ikut pawai di sana. Luar biasa. Berarti bahwa Asia ini atau Indonesia, miniaturnya Trowulan ini juga mempunyai getaran yang masih dipercaya oleh dunia. Makanya nanti Mas Doni ini tanggal 24 saya ajak ke Trowulan bertemu dengan para pakar-pakar budaya, dan sore harinya
kita ditemuin oleh penonton setia Ibu Wali Kota Mojokerto juga nanti akan menghadap ke sana. Nah, sebelum ke sana saya akan bertanya kepada Mas Doni. Mas Doni, saya lihat sampean tadi itu menenteng Garuda Pancasila, warna dan bentuknya unik sekali. Itu idealis sampean grenjet dari gaib mana kok sampai timbul gerakan untuk membudayakan Garuda Pancasila itu? Ya, jadi gini ya, saya seorang jurnalis dan juga pembina anak-anak jalanan yang seharusnya harus membuat dan membuktikan yang namanya angan-angan itu gimana kita itu harus kreasi. Kreasi itu kan berbagai macam wujud. Kreasi itu dari kreativitas dan juga punya komoditas produksi. Dalam artian apa? Kita selama ini, saya kebetulan bina anak-anak itu, apa yang saya tularkan kepada anak ini? Yang penting anak-anak saya itu mempunyai bakat, talenta, dan kinerja keras dan terampil. Kenapa saya bikin burung Garuda? Ini lagi era baru ya, dalam artian sudah lama kita sendiri mengartikan Garuda. Garuda itu salah satu simbol lambang kenegaraan. Kenapa saya punya angan-angan dan juga mengembangkan produk atau karya kita ini jangan hanya cuma ditulis atau di angan-angan, tapi harus kita wujudkan. Ya, dengan adanya kreasi saya bikin Garuda yang luar biasa ya Romo. Mungkin di Jawa Timur kita sudah bikin yang ukuran besar 2 meter ya. Kita harus menghitung dari presisinya atau artsnya, seninya itu berbagai macam ya, dari logam, dari gip, dan juga dari itu paper juga. Nah, jadi gini, kita kembalikan berbicara goib. Goib kan semacam tumbuhnya kan dari pemikiran kita, terus ke hati kita, nah terus kita wujudkan. Nggak salah lagi dengan kita berbicara dengan di medsos atau di HP, itu kan juga goib ya Romo ya. Yeah. Yang lama ini kita cuma hanya sekedar membaca, tapi gimana? Warna tulisan kok nggak bisa berubah? Itu jelek. Nah itulah yang saya kira nilai dari goib yang nyata, yang hanya di table atau itu ya. Dan juga kita paham apa yang disampaikan Romo ini, goib ini seolah-olah yang sangat miris, yang dibicarakan sangat dibilang klinik atau yang dibilang ini. Padahal kita sendiri dalam kehidupan mau kemana kita kan nggak tahu alamat apa, tujuan ke si A. Itu kan goib, tapi tertuju. Nah, mungkin Mas Mahesa bisa menjelaskan dan gimana tentang goib itu yang realitas ya, yang nyata itu. Ya memang saya juga pengen bertanya kepada Mas Mahesa nggih. Kok kebetulan itu hampir seperti anak saya itu seperti anak saya. Kenapa ya? Imit yang dikayalkan itu kok persis pada waktu saya pertama kali pergi ke rumah Mas Mahesa. Padahal masih masuk kampung, masih lewat gang-gang gitu. Begitu dekat, terkejut saya Mas. Pintu gerbangnya itu terdiri seperti pintu gerbang Majapahit, dan pagar keliling rumahnya itu batu merah semuanya. Luar biasa ya. Persis, dan format dalamnya itu semua kayu dan joglo. Dan bagus dan unik sekali. Jadi itu nanti kalau pemerintah itu cermat, dijadikan salah satu titik kepentingan wisata, education lokal, tradisional, hebat banget. Dan sekarang bergeraknya ke sana. Lah, Mas Mahesa, kok sampean pengen duwe ide Majapahit bangkit kembali itu, dulu-dulunya bagaimana itu? Terima kasih Romo. Jadi sebetulnya perjalanan kami dari awalnya tahun 2009, kami berjalan setiap ini mencari mbah-mbah dulu, Mas. Jadi Romo, eyangnya kita ini siapa, dari mana? Karena kita Kabupaten Obor nih, 7 keturunan ke atas. Setelah dalam perjalanan, kami ketemu bahwasannya eyang kami dari Madiun, Ponorogo, dan ternyata larinya ke Mataram kuno di situ, di Majapahit, di Jogja. Sehingga dalam benak kami bagaimana
juga kami memikir bahwasanya bagaimana bisa membangkitkan kembali rasa cinta ya, para muda sekarang ini kepada budaya nenek moyangnya itu, Romo. Yang kami lihat sekarang karena bad gadget, karena masuknya budaya-budaya asing, sehingga seperti asing. Anak-anak kami sendiri melihat seperti itu kok seperti asing, sehingga kami kepingin mengembalikan rasa cinta mereka kepada budaya nenek moyang kita yang adiluhung itu tadi. Dan saya juga tidak ada konsep membangunnya, cuma yang saya yakini, karena gaib ini keyakinan juga sebetulnya. Saya yakini bahwasanya bentuk-bentuk dan segala macam ini harus seperti itu. Jadi kami tidak ada konsep, Romo. Sehingga akhirnya terbentuk seperti Pesanggrahan Cakra Manggilingan itu. Monggo kalau Pak pemirsa Dharma TV pada saat kesempatan longgar atau apa, kami persilakan main di daerah Bunut Wetan, di dekat exit tol situ, Romo, dan dekatnya Bandara Abdul Rahman Saleh. Kalau boleh dijelaskan sedikit, tapi nanti kita teruskan nanti ya. Siap. Para penonton Dharma TV yang kami muliakan, sangat menarik ngorek Cokro Manggilingan itu. Saya pengen tahu, berani membuat gambar ditaruh di dada. Apa sebenarnya inti yang ada di dalamnya? Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton Dharma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia ya. Kalau masih ada waktu, sekali lagi jawil tetangga-tetangga yang TV-nya lagi direparasi atau lagi dipinjam putranya. Kadang-kadang orang itu ada yang milih, ada yang tidak. Tapi saya tahu semua penggemar Dharma TV itu selalu berbondong-bondong di depan TV ya. Nah, Mas Mahesa, tolong sama jelaskan secara singkat. Ini ada tulisannya, tulisan Jawa ini ya. Kalau ini jelas singkatan CM itu Cokro Manggilingan lah. Cokro itu apa? Manggilingan itu sebenarnya apa? Monggo. Terima kasih, Romo. Jadi saya bisa jelaskan sedikit para pemirsa Dharma TV. Kenapa kami membuat gambar cokro yang ada di dada ini? Sebetulnya ini adalah bentuk dari filosofi Jawa yang paling tinggi adalah Raja Kalacakra. Yang setelah kami pelajari bahwasanya Raja Kalacakra ini identik dengan esensi manusia di dunia ini, yaitu Rahman dan Rahim kalau di agama Islam. Jadi artinya kasih sayang. Di sini ada beberapa tulisan dari Raja Kalacakra itu sendiri adalah Yo Morojojo Romoyo, Yo Meranini Romoyo, Ya Sulapopolosio, Ya Miduro Ratomio, Ya Miduso Satomio, Ya Toyuto Dayutoyo, Ya Siyo Cocoyoso, Ya Siyo Mohosio. Artinya singkatnya bahwasanya yang datang ingin membunuh, dia akan kembali mencintai. Yang kepingin memberi kesulitan, dia akan malah memberi keluasan. Yang akan ya artinya kita membalik seperti itu, Romo. Dengan semua itu karena dengan kasih dan sayang itu tadi. Cokro Manggilingan sendiri artinya bahwasanya siklus kehidupan manusia. Bahwasanya bagaimana kita meskipun ada di bawah, di tengah, di atas, kita tetap harus legowo karena kita adalah utusan darinya, dan semua terjadi karenanya gitu. Jadi kita mengikuti semua sesuai dengan peran dalang, karena kita wayang, kita jadi ikutin saja perjalanannya dengan penuh pengharapan akan menjadi lebih baik dan bermanfaat serta terus menebar kasih dan sayangnya seperti itu. Waduh, ini sebenarnya harus diucapkan oleh Pak Dalang. Tapi sebenarnya dalam benang merah tongkat estafet sudah tidak ada rahasia lagi. Kalau baik, kenapa mesti tidak divulgarkan? Istilah beliau-beliau tadi itu, gaib itu kalau belum terpecahkan. Kalau sudah terpecahkan, sudah tidak gaib lagi. Ya. Misalnya, kenapa kok tadi ucapan itu kalau orang meruat, dalang meruat, itu yang ngeruat-ngeruat yang sudah-sudah itu banyak kelirunya. Sudah dipelintir ya. Purwokala itu sebenarnya adalah digambarkan sebagai sosok gaib yang diciptakan oleh Sang Maha untuk menjaga ekosistem. Makanya disebut Betara Kala. Betara itu adalah gaib, Kala itu adalah waktu. Pertama kali pada waktu tercipta olehnya material yang berbentuk jagat raya ini, ada yang menjaga. Loh, kok ada yang menjaga? Apa ada yang lebih hebat dari Tuhan? Ya tidak. Beliau-beliau itu kehendak dari Tuhan itu sendiri. Grenjet wadah. Orang Jawa menyebut Betara Kala adalah gaib yang menguasai waktu. Digambarkan buta gede ya. Yang menjaga matahari, yang menjaga bulan, yang menjaga planet-planet itu.
Makanya pada waktu ngeruat di pasar Bareng, ceritanya kita kembalikan menjadi yang murni. Dan pada waktu itu tujuannya apa? Hanya mantra yang didukung para penonton-penonton itu kita minta. Semoga Mahkamah Konstitusi nanti itu berjalan dengan lancar dan baik. Saya mulai dengan Mas Doni. Mas Doni lek nggak duit-duit karo godhong nongko wayange ya ora apa-apa. Sing penting mantra dan ketulusan yang kita bacakan. Ya alhamdulillah. Buktinya entah karena apa di sana damai-damai juga. Yang penting itu lah. Umumnya orang emosional tuh kan spontan. Lama-kelamaan besok kalau lapar ya wis lemes meneh, nggak emosi meneh. Minimal secara rasional seperti itu. Nah, itu Rajah Cokro itu bentuknya bulat. Ini kalau di pewayangan pusakanya Bathara Wisnu. Jadi senjata cakra itu bisa mengembalikan kepalsuan-kepalsuan. Misalnya ada raja yang bengis, malih apa gitu, membo-membo. Jadi Werkudara kak jadi Puntadewa kak jadi Gatotkaca kek. Tapi kalau Prabu Kresna tahu karena dibaca dengan perasaannya, dicokro der, dia pasti kembali. Lah apakah Mas Handoko ini Mas apa? Mahesa ini membuat ini tujuannya juga untuk mengembalikan kepalsuan-kepalsuan itu menjadi murni begitu ya. Gitu. Lalu kenapa fokus mesti ke Majapahit? Nuwun sewu. Karena kami sangat bangga Romo. Jadi dari Putra Wayah sendiri ini sangat bangga karena begitu dahsyatnya mau diakui tidak kita telah menguasai 2/3/4 dunia. Jadi artinya bukan sesuatu yang mudah pada saat yang Sakrama Wijaya membuka Majapahit dan akhirnya dibantu oleh Mahapati Gajah Mada ini untuk menguasai seluruh Nusantara itu sampai ke 2/3 dunia. Nah ini sebetulnya kalau anak bangsa akan bangga kepada dirinya, bangga kepada budayanya, yang bangga kepada nenek moyangnya, maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya Garuda dari Mas Doni tadi ini akan menuju dunia. Jadi Garuda mercusuar dunia itu saya sangat yakin seperti itu. Tapi saya tidak bisa menceritakan banyak karena itu kan menuju proses ya Romo ya. Saya proses itu, jadi saya selalu mengambil Majapahit karena itulah simbol kekuasaan kita, keberhasilan kita dulu sampai menguasai sebegitu besarnya, hampir 2/3 dunia ini. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita akan coba ngobrol ya. Apa gaib itu bisa menggerakkan material? Nah, ini ada suatu contoh kecil. Saya punya teman di Jalan Tampak Siring, namanya adalah Pak Pri, ya Pak Pri. Sekarang namanya menjadi Jati Supriyanto atau siapa itu ya? Siapa namanya Pak? Jati Supriyanto. Jati Supriyanto ya. Karena rumahnya tuh pinggir kali Brantas, ya dulu pernah saya ceritakan ya. Saya tuh iseng-iseng, namanya waktu itu saya masih muda, kira-kira ya 4, 5, 6 tahun yang lalu serodo nom lah ya, ndak tuwek kayak saiki. Itu saya turun iseng pengen lihat orang mandi di Kali Brantas itu, terus terang aja. Karena bukan pengen delok orang mandinya loh. Apakah Kali Brantas ini masih terpelihara dengan baik, tidak penuh dengan kotoran-kotoran, busa-busa apa itu yang sekarang untuk cuci-cuci itu. Karena itu nanti kalau sampai wader-wader ikut mati, lumut-lumut ikut mati, manusia yang akan rugi juga. Saya iseng, di sana itu ada boneka yang anak londo yang rambutnya pirang, yang terdiri dari plastik itu ya. Tapi kebetulan tuh tangannya satu putus. Mungkin kentir ya, atau hanyut dari dinoyo atau dari batu, saya tidak tahu ya. Loh, itu geletak gitu. Saya lihat ke bawah itu kok dia tuh berdiri. Jalan sendiri, kira-kira 2 meter jalannya itu, plak, lalu jatuh. Saya berpikir, kan tidak mungkin itu kalau nggak ada digunakan gaib untuk itulah. Oleh karena itu, tentang gaib itu kelihatannya merupakan satu keharusan ya. Satu, supaya manusia tidak arogan dan tidak sombong, karena beliau tercipta sebelum ada manusia, yang tadi saya ceritakan di depan. Nah, kembali ke masalah Mas Doni, itu pada waktu sampian Grenjet tadi udah diceritakan belum? Grenjet pertama kali gaib BCI
spirit sampean, lalu sampean pengen mengembalikan Indonesia harus tegar kembali sebagaimana kemerdekaan 17 Agustus 1945, lalu sampean kembangkan, sampean tawarkan seluruh Indonesia. Ini getarannya secara politik sebenarnya kok koyo ono tangisan politik. Iya. Lalu sampean membuat itu ya. Jadi kita berbicara tentang apa? Garuda Pancasila yang saya punya angan-angan dan juga misi dan visinya, nggak ada kata lain, saya kepingin menggetarkan seluruhnya, terutama moral, pendidikan moral Pancasila. Ini kan salah satu simbol ya. Tapi simbol bukan cuma apa gambaran, tapi harus diwujudkan. Sini ada 5 sila, ada Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa sayapnya, ekornya ada hitungannya semua. Jadi dulu itu kalau menurut saya ikuti sejarah waktu sekolah, semua ada makna dan ceritanya. Dan kita sendiri harus paham itu, Romo ya. Kenapa kita ini sampai menggerakkan ke mana tempat-tempat perkantoran, apapun di sekolah pun juga setiap sudut sekolah atau perkantoran harus ada lambang Garuda Pancasila. Itu adalah salah satu filosofi yang luar biasa. Jadi pengembangannya, jadi nanti kita berbicara tentang ilmu gaib itu seolah-olah masyarakat itu kayak ekstrim ya, atau semacam yang menakutkan. Padahal saya lihat masyarakat sendiri mau makan apa, kayak besok mau makan tempe tahu kan gaib kan, angan-angan aja, tapi harus diwujudkan. Makanya saya punya talenta, punya misi, dan punya kreativitas ini ya saya wujudkan. Saya bersyukur dengan Romo yang telah memberikan saya masukan. Ayo dikembangkan untuk ini. Soalnya ini benar-benar kita kepedulian yang nyata. Bukan kita hanya untuk apa produksi, tapi ini harus kita tularkan ke siapapun ya. Ini adalah ilmu gaib atau punya angan-angan dan juga punya keharusan harus kita wujudkan, bukan hanya sekedar cuma mimpi ya. Mimpi bukan juga gaib kan ya. Mimpi yang gimana itu kan menceritakan terus kita wujudkan. Terus kadang orang dengan mimpi itu ada tepak-tepakan ya Romo ya. Tapi kalau kita punya mempelajari gaib yang benar, harus kita wujudkan itu Romo. Waduh, bagus. Nah, para penonton Dawa TV yang kami muliakan, apakah Garuda Pancasila itu betul-betul gambaran gaib yang untuk diwujudkan? Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati ya. Saya akan mencoba apakah Garuda Pancasila itu karya full gaib supaya ditaati oleh bangsa Indonesia. Maaf loh ya, orang-orang besar itu umumnya percaya gaib ya, baik luar negeri atau dalam negeri. Bung Karno itu pemimpinnya masyarakat dunia sudah diakui. Eropa ngakui, Asia ngakui, segala macam semua ngakui. Jangan dipikir Bung Karno itu tidak percaya gaib, sangat percaya dengan gaib. Dan semua keputusan-keputusan selalu dikaitkan dengan energi dan bisikan dari gaib itu sendiri. Terus yang kedua, apakah binatang itu juga paham gaib? Jangan dipikir tidak paham gaib. Justru binatang itulah yang lebih peka terhadap gaib. Dari mana pekanya? Dari penciumannya ya. Makanya hidung itu ditaruh di dekat dengan mulut. Karena kalau hidung itu jauh dengan mulut, semua dimakan, tidak dicium dulu. Manusia tiap menit mesti ngubur menungso, ngubur kewan. Soalnya akeh sing mendem, akeh sing mabuk, akeh sing macam-macam ya. Makanya hidung didekatkan dengan gaib. Hidung itu doyonya Tuhan diwujudkan dengan penciuman ya. Kalau mau ke sini lho iki kok rada mambu ora sida dipangan. Iki kok rada ngiler ora sida dipangan. Bukan mata loh ya, kuncinya di hidung lah. Lalu di dalam Garuda Pancasila ini kenapa ada banteng? Banteng itu hidupnya gaibnya kuat sekali dan peka dan tahu bahwa dulu berkali-kali saya ceritakan. Banteng di Alas Purwo, saya 2 bulan membuat film di sana itu. Kalau jam 5 pagi keluar bersama-sama bondongan mencari rumput.
dan dijaga oleh satgasnya, kanan, kiri, depan, belakang. Satgas itu sama sekali tidak pernah makan rumput, karena menjaga, tugasnya menjaga, lengah sedikit, macan mlebu entek, banteng-banteng cilik, kan begitu. Tapi dia tahu bahwa dia harus menjaga. Setelah kira-kira matahari jam 9, karena dia tidak punya arloji, jam 9 loh, satgasnya itu loh masuk gantian ya. Tetapi kalau sudah tua seperti kakek ini, meninggalkan gerombolan itu untuk pergi mencari jalan kematian yang sempurna. Coba, binatang aja seperti itu. Mencari apa? Mencari temannya. Dia mencari terus jalan kematian yang sempurna. Biasanya dia ngumpul menjadi satu. Bangkai-bangkainya, tulang-tulangnya ngelumpuk jadi satu situ. Banteng, gajah juga melakukan seperti itu. Lah, makanya kalau orang dapat tengkoraknya banteng mati ngorak, katanya bisa untuk jimat. Saya juga punya dada Purwo. Saya pasang depan garasi itu banteng ngorak penuh dengan totoknya sekalian. Bangga. Dan terjadi. Pernah suatu saat dulu ya, rumah saya itu pada waktu rame-ramenya anti pengikut Bung Karno, pernah mau diserang, dirusak sama pemuda 3 pickup gitu ya, enggak tahu bawa pentung, bawa berang macam-macam. Padahal saya itu enggak sadar dia itu mau kemana gitu. Begitu saya keluar, luar itu terbirit-birit. Kuatinya katanya dari rumah tuh keluar makhluk bau ayak beribu-ribu gitu. Lah itulah para penonton drama TV yang kami muliakan, makanya belajar gaib itu tidak usah tergesa-gesa, tidak usah emosional, justru dengan kesabaran, ketenangan ya. Sabar, rilo, narimo, teman jujur pasti akan berbudi luhur. Itu yang berkali-kali saya sampaikan. Nah, kembali ke Bang Mahesa ini. Bang Mahesa itu kemarin saya lihat rumahnya itu art, ya seninya itu lumayan. Itu pelaku-pelaku yang garap itu memang dari masyarakat sana atau sama ngambil dari luar? Ya, gini Romo. Jadi awal pembangunan itu benar kata Romo semua dari gaib. Karena saya sendiri orang tua saya ceritakan sendiri, orang tua saya yang ibu ini adalah dari NTT Cina ya Romo, dan bapak dari Madiun. Nah saya juga tidak tahu awalnya bagaimana bisa terbentuk seperti itu, karena tidak ada sama sekali rancangan dan apapun. Jadi semua memang setelah mulai 2009 itu kami lakukan ada petunjuk-petunjuk yang harus dibuat seperti itu gitu Romo. Jadi letak-letak itu dan para tukang kami karena itu gambar berjalan, mereka pun melakukan seperti ada sesuatu yang menuntun seperti itu Romo. Jadi kami carinya itu kami gabungkan dari Jawa itu karena kami dapat rumah gebyoknya dari Kediri di dekat Eyang Sri Aji Joyoboyo, dan tutupnya itu dari Sumeneb karena kami yakini di sana juga ada Joko Tule ya yang untuk membuka Mojopahit ini tadi, dan dari Bali, sehingga kami tata sedemikian rupa ternyata menjadi nuansanya seperti itu yang kemarin Romo ke sana. Jadi kami sendiri kalau kami bilang gaib itu menuntun dan akhirnya memang seperti itulah bentuk gaib sesungguhnya. Karena kami bukan arsitek sama sekali. Ya, gitu. Lalu yang mengarsiteki artinya yang memanage ini harus begini, harus di sini, harus ini, harus tinggi sekian itu sampean sendiri. Iya, gitu Romo. Ya. Jadi beliau-beliau bapak-bapak itu hanya pelaku yang untuk meneruskan. Cara bahasa umumnya tenaga kasar ya, gitu benar, ya. Benar, ya betul-betul. Ya memang hidup ini bercorak ragam, semua itu mempunyai kedudukan yang mulia ya. Manajer meskipun sepinter lulusan dunia manapun, entah tetap akan dilakukan pelaksananya ya. Betul. Ini nggih. Saya dengan Mas Doni ini sebenarnya ada kesamaan ya. Kesamaan tidak tahu kok bisa ya. Dulu sekitar tahun wali kotanya masih siapa itu? Masih Pak Sugiono kalau nggak salah. Saya tuh punya ide untuk mengumpulkan orang-orang yang tidur di emperan toko-toko itu loh. Saya bawa mobil saya, waktu itu masih mobil kuno yang kotak itu. Saya masukkan dulu, saya bawa ke Sungai Bangau. Tangan saya kasih ini, kasih sarung, saya bawa spon, saya cuci ya gerujuki kok sapi gitu. Ayo, mandi. Kamu ngeregetin yang kuto ya, mandi, atus gitulah. Setelah itu kan tidak cukup ya. Setelah itu lalu
saya sewakan pekarangan di Blimbing, sekarang menjadi kantor kejaksaan itu loh. Saya sewakan di sana, terus saya tampung, mulai menanam kiri kanan. Lama-lama saya tuh punya pikiran ini nanti lek mong dingoni tok, aja meneh kok wong, wedhus pun seneng gitu lah ya. Akhirnya saya menghadap wali kota, Pak, itu loh banyak warga kita yang belum dapat pekerjaan dan kota ini butuh pekerjaan. Saya lihat RT RW itu kalau naruh sampah kok sembarangan. Kadang-kadang dibungkus ini, ditumpuk gitu aja. Saya akan membuat pasukan kuning gitu lah. Asal pertama pasukan kuning di Indonesia ya dari Malang ini pertama kali. Kebetulan sing duwe ide itu Gerjembo sing bisiki sapa? Jenenge ya Jatikusuma ngono jarene lho. Nah, kembali ke Mas Doni nih, Mas Doni. Selama sama membuat ide yang mulia, itu kira-kira setiap orang yang sama datang itu menyambut baik atau masih ada sisi yang liak-liuk ke sana kemari. Ya jujur aja ini. Jadi gini, semua yang saya kunjungi dan saya ngasih masukan tentang logo Garuda ini memang semua perkantoran atau dimanapun memang pasti punya logo ya Garuda Pancasila ini. Kenapa saya sendiri dengan semangat dan yakin dengan bisikan goib itu, goib kan kalau dibilang tadi ya ilmu goib itu sebenarnya kalau di televisi dalam artian apa? Masyarakat ini salah pengertian kadang ya. Ilmu goib, aduh ini soalnya kayak uka-uka atau semacam hal-hal yang kiranya mistis ya. Sebenarnya manusia ini kalau memahami tentang ilmu goib atau nafsu ya, atau angan-angan, kalau diwujudkan dengan benar, saya yakin masyarakat akan merasakan ketenangan jiwa. Tadi yang dibicarakan dengan Mas Mahesa tadi tentang kasih sayang, itu harus kita wujudkan dengan apa? Itu tentang budi pekerti. Budi pekerti, ya kayak saya sendiri selaku pembina anak-anak negeri, mindsetnya saya rubah itu bukan dari dari casing, tapi kepribadian atau akhlak atau moral. Nah, terus saya lihat mereka ini harusnya ke arah kemana? Kenapa saya punya angan-angan atau punya mimpi dan ilmu gaib saya terapkan dengan membuat lambang Garuda ini dengan berbagai macam bahan. Dan saya bikin yang terbesar, spektakuler mungkin di Jawa Timur, baru kita sendiri di Kota Malang kita bikin ya. Itu perwujudannya kita tonjolkan dengan kelihatan 3 dimensi, nilai artsnya, nilai seni dan juga keindahannya juga. Terus anak-anak saya gini, Pak, ini kok bikin yang besar, kenapa? Ya biar tahu dari pihak semua masyarakat bahwasanya kita mampu. Dari angan-angan atau pemikiran kita yang itu harus kita wujudkan dengan dia memahat dan juga dia membuat kayak itu dengan beberapa kali kegagalan. Nah, dengan kegagalan ini saya lihat apa? Ada bisikan yang namanya gaib tadi yang kita jelaskan dengan positif. Maka akhirnya yang gaib yang negatif atau kemunduran atau kurang bagusnya kita ini akhirnya tertata gitu, Romo. Ya mungkin sekarang yang banyak sedikit menghambat karena kan banyak kelompok-kelompok pergerakan yang mau menggeser negara Pancasila. Mungkin ya mereka-mereka aja ya. Nah, oleh karena itu saya pengen ngupas satu persatu kenapa kok bintang, banteng, beringin, padi kapas, rantai. Jadi Pancasila itu kalau dulu gampang. Ya, Pancasila itu kalau dulu gampang. Ya, para penonton dapat yang kemana-mana. Jangan pindah dari Jejak Ki Jati. Nanti kita kupas supaya ini menjadi fondamen budi pekerti untuk anak-anak kita. Masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih anak-anak dan cucu-cucu. Tolong perhatikan ya. Kakek ndak pernah bosen-bosen menjelaskan ini supaya semua apal ya, apal, paham, lalu melaksanakan. Bintang, bintang tuh lambang ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kok bintang? Ya karena jumlahnya bintang tuh jumlahnya piro, nggak orang nggak ada yang tahu. Nabi pun tidak tahu jumlahnya lintang itu berapa ya.
itu sudah merupakan bacaan bahwa itu loh Sang Maha itu begitu amat kuasa dan amat hebatnya di dunia ini. Nah, setelah itu menciptakan manusia tersusun dengan rapi. Oleh karena itu, setelah ketuhanan yang Maha Esa adalah kebangsaan ya. Tapi ini terlalu digeser tahun 74 oleh Amerika karena hak asasi manusia menjadi peri kemanusiaan. Tidak. Yang benar itu kedua kebangsaan. Karena apa? Manusia nanti kalau tidak diatur berbangsa-bangsa terus malah jadi kewan sing menang, sing kuoso. Akhirnya yang lain memakan yang lainnya. Karakter bangsa kita tidak seperti itu ya. Oleh karena itu yang kedua, kebangsaan itu digambarkan sebagai pohon beringin. Kenapa kok pohon beringin? Setiap orang ya kalau kesel leren nang sore pohon beringin itu mesti ayam turunnya mesti ngorok lengger. Karena apa? Wite gede iyup ning buahe cilik-cilik gitu loh ya. Jadi nih banana paling dik nggak kroso turunnya malah enak lengger. Coba tidur di bawah pohon kelapa, ketebon bluluk ya wis mentol kabeh ya toh. Loh, jadi kalau membuat itu tidak digerenjeti oleh sang gaib tadi nggak mungkin ya. Oleh karena itu kalau sudah berbangsa itu manusianya terus rukun dan guyup, jangan seperti sekarang pemilihan umum serampung segueger terus. Bener apa enggak? Kata kakek, pemilihan umum 2019 bertentangan dengan sila yang pertama. Akhirnya sampai sekarang loh udrek gak wes-wes berarti salah ya. Oke lah, pelajaran buat kita ya. Oleh karena itu bangsa ini harus bersatu. Lek wis bersatu tujuannya apa? Satu. Sila yang kelima supaya nyandangi utuh mangane wareg dia toh. Sandang pangan digambarnya seperti padi dan kapas. Kapas itu untuk kain membuat sandangan, padi itu makan. Mesti sandangan dulu, gak mungkin makan dulu. Sandangan dulu, sampean gelem neng warung gak gawe klambi, gak gawe celana, mudo blejet, mesti dianggap wong ini. Nah, ini ada kesan-kesan terakhir, monggo. Ya, ini juga yang luar biasa. Saya juga punya putra, ya. Yang terakhir pun, yang kelima, saya sampai kasih nama Dipo Garuda Nusantara. Waduh. Dipo itu apa ya? Diponegoro. Dipo menurut saya pahlawan bahasa. Pahlawan ya. Garuda ya, saya bukan dari burungnya aja, tapi harapan saya itu putra saya ini benar-benar memahami tentang itu. Betul. Dan Nusantara ini luas. Dan Garuda itu singkatan gaib rumeksa ing dat. Nah, itu yang luar biasa. Makanya dengan goib saya waktu melahirkan anak yang kelima itu, saya gini, kasih nama siapa gini. Ya itu, gaib itu langsung muncul dengan di otak saya, di hati saya, langsung ingat saya tanggal 14 bulan 4 2014. Putra saya yang terakhir itu yang bernama Dipo Garuda Nusantara. Makanya saya berharap dan angan-angan kedepannya lebih terbaik lah, dan juga dia jadi anak-anak yang benar-benar yang manfaat kepada nusa dan bangsa. Dan salah satu dari perwujudan kenapa saya membentuk dan bikin logo Garuda ini karena ilmu gaib ini harus kita wujudkan. Jangan kita nanti belajar ilmu gaib ini, waduh udah salah kaprah itu Romo ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masyarakat jangan pesimis dengan ilmu gaib. Kita harus belajar dan memahami tentang ilmu gaib itu real dan nyata. Ya, lah Mas Maesa, bentuk rumah sampean yang miniatur Mojopahit itu dalam angan-angan sampean masih ada yang belum selesai, belum keturutan apa yang sampean kayalkan, apa ada Manda itu? Romo, jadi ini tadi kebetulan ada Mas Doni juga. Jadi saya tadi menyampaikan bahwasanya memang di atas rumah saya juga saya taruh Garuda berwarna emas. Karena saya pikir Garuda ini sudah waktunya untuk emas, jadi menjadi kemuliaan begitu kan, lomba kemuliaan. Tetapi di situ juga saya kok ada angan-angan dalam meditasi kami, ada yang kurang itu Garuda yang berwarna hitam dan putih gitu. Jadi karena simbol dari hitam ini sebetulnya simbol keabadian, putih kesucian, sehingga pada saat kita bisa mengalahkan ego dan segala macam di kehitaman yang identik dengan
keburukan ini dan maka akan muncul satu putih atau kesucian seperti itu. Dan akhirnya pada saat kita sudah bisa mengontrol dua ini, maka akan menjadi Garuda emas tadi yang membawa kebangkitan dan suatu kemuliaan di dunia. Luar biasa. Jadi saya pas ini tadi saya juga akan pesan ke Mas Doni mungkin untuk Garuda 2 nanti yang berwarna hitam dan putih. Nah gitu Romo, ya. seperti itu, Nje. Ya. Ya kalau Mas Doni itu akan nuruti selera hati pemesannya ya. Saya pikir yang saya baca di WA ada merah putih di belakangnya backgroundnya bergerak, nah, itu sampean juga ya Mas? Mungkin Mas Maisa itu ya. Ada merah putih, depannya Garuda, belakangnya gerak-gerak itu juga menggambangkan rasa nasionalisme yang tinggi juga itu. Iya, saya juga mau tanya ini kepada Romo sama Ki Mahesa. Kenapa kita ini kok pakai baju hitam-hitam? Identik dengan hitam. Kenapa kok nggak warna kuning apa itu? Soalnya apa ya? Saya waktu ketemu Bapak Permadi, saya nanya, Pak Permadi kenapa kok pakai hitam semua? Dia ngomong yang simpel ya, bayangan kita hitam. Kedua, kita ini masih kotor. Apa benar itu Romo? Mungkin bisa dijelaskan panjenengan. Nggih, Mas Anu, mau dulu atau saya dulu, monggo. Izin Romo, karena Romo ini guru saya mungkin lebih detail, nanti saya singkat sedikit. Kalau menurut kami hitam ini adalah kita bisa mengalahkan ego kita sebetulnya. Kalau kita sudah merasa putih, maka aku yang besar akan hilang menjadi aku, ego kita sendiri. Akhirnya kita tidak akan belajar untuk rendah hati, legowo dan segala macam. Tapi kalau simbol hitam adalah kita merasa diri kita masih penuh kekurangan, penuh kekotoran, sehingga kita akan terus iling lan waspodo. Pada saat kita sudah iling lan waspodo, maka kita akan menjadi mulia di dunia ini karena terus mengalihkan kasih dan sayangnya. Seperti itu mungkin Romo. Betul juga itu. Jadi memang benar ya. Begitu kita itu sang suci dibungkus oleh material ya, material yang membungkus kita itu terdiri dari air menjadi tulang ya, tanah menjadi daging, lalu api menjadi darah, lalu udara yang kita hirup itu lalu menjadi kehidupan. Artinya belum ada nyawa loh itu ya, tapi sudah hidup. Konsekuensi logis dari prinsip-prinsip kimia yang beroperasi dalam komposisi atom jagat raya. Kalau hidrogen, nitrogen, karbon, dan oksigen itu kumpul menjadi satu, sudah ada kehidupan. Entah itu lumut, entah renek, entah apa-apa. Lah, baru sang matahari yang saya gambarkan di sini itu memberi kehidupan kepada kita. Karena matahari itu kumpulan roh. Roh suci itu berkumpul di sana, sinarnya padang. Jadi matahari itu tidak panas, Mas. Makanya kalau kita naik gunung, semakin tinggi semakin dingin ya. Nah di sini aja nempel di bumi itu panas karena gravitasi Mahma Inti itu yang membuat kita terpantul panasnya gitu. Jadi memang benar itu tadi bahwa tubuh kita itu kotor ya. Oleh karena itu kenapa kok kita sebut istilahnya kotor, bukan kok ini kurang sopan dan merusak yang sepuh-sepuh yang tokoh-tokoh agama itu bukan ya. Memang agama pun sebenarnya memberitahu seperti itu bahwa entoh akhirnya yang kembali itu sang suci kembali menyatu kepadanya. Menyatu loh ya. Menyatu kepadanya artinya menjadi suci. Kalau suci itu ya tadi saya gambarkan debu satu aja enggak nempel. Latihannya di dunia itu ya non materialistis. Kalau ento Mas Doni masih gini nih sebagai manusia itu lambang optimis ya, lambang pantang menyerah, lambang gagah, lambang yang harus menguasai karena bumi itu diberikan untuk kita. Hei manusia, engkau kuciptakan, peliharalah bumi untuk kau dan anak keturunanmu. Artinya ya kita itu tidak mungkin hidup di planet. Nah itu urusannya UFO, urusannya yang lain-lainnya. Urusan kita di bumi ini, kalau di dalam pewayangan makanya mbah-mbah kita itu namanya Kiai Lurah Bodronoyo ya. Bodro itu matahari, Noyo itu cahaya. Jadi kita dulu ini lain dengan teori Darwin loh ya. Kalau teori Darwin itu katanya manusia itu dulu dari kera ya. Meranu gini lama-lama degek. Itu teori Darwin. Tapi kalau kita enggak, ya mungkin ada
makhluk yang diciptakan seperti itu ada, tapi kalau kita tidak sama sekali. Kita begitu bumi sudah memenuhi syarat untuk hidup Kesempurnaan. dan ada kehidupan, baru di situ ada plasenta yang gelundung bersamaan dengan proses terjadinya bumi tadi itu, ya. Plasenta itu sebenarnya roh suci yang sudah dibungkus oleh sifatnya alam, dibungkus dengan plasenta, dengan apa? Dengan apa itu namanya? Yang pecah itu apa? Embrio atau telur ya. Ya kayak Kulit. kayak kulit itu Hari-hari ya, ya. tapi lembut banget. Nah, lalu ono kewan toh di kena gadinge gajah pecah. Lek neng wayang disebut Bratasena. Itu masa mudanya Ki Lurah Badranaya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, asik banget ya bicara dengan para tokoh-tokoh pelaku tentang kepercayaan gaib. Ternyata memang asik. Saya ingatkan sekali lagi, kalau ada kekilapan di antara kita, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 4 sore, dan diulangi hari Senin jam 4 sore, selalu di depan Jejak Ki Jati, di Dhamma TV, yang selalu damai di hati. Terima kasih atas perhatiannya, kami ucapkan Rahayu.